penasaran, boleh ketik pertanyaan di kolom komentar IG Live kita. Karena pertanyaan yang paling menarik dan akan saya bacakan dan akan langsung dijawab oleh narasumber. Jadi silakan ketik pertanyaan sebanyak-banyaknya yang menarik mungkin, karena akan ada hadiah berupa saldo digital senilai total Rp500.000 untuk 5 orang penanya yang beruntung. Halo Kak Alin, udah gabung bersama kita. Apa kabar? Halo Sinar, kabar baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Kak Alin, kita di kelas investasi ini ngebahas soal gimana cuan di investasi emas. Nah, kalau kita lihat nih ya Kak Alin, konflik Rusia-Ukraina masih berlangsung sampai sekarang, bahkan sejak akhir Februari lalu tuh sampai sekarang tuh masih agak sedikit bersih tegang ya, meskipun belum damai gitu. Nah, berbeda dengan kripto yang berada di zona merah, emas nih justru naik di level tertingginya sampai 1 juta lagi gitu kan. Apakah ini sudah waktunya kita untuk investasi emas belum sih? Oke, jadi kalau soal investasi emas ini ada beberapa hal yang perlu kita samakan dulu persepsinya ya. Jadi yang pasti kita investasi emas ini satu sesuai kemampuan dan kedua ini time horizon kita, kerangka waktu kita ini harus jangka panjang banget, nggak cuma 1-2 tahun, tapi mungkin sampai puluhan tahun kalau boleh saya bilang kayak gitu ya. Dan kemudian yang perlu kita cari tahu juga adalah bad time dan good time untuk beli emas. Emas ini kan unik ya, kalau misalnya bad time, pandemi lagi tinggi-tingginya, lagi parah-parahnya, atau misalnya lagi perang berkecamuk, itu malah harganya kan tinggi ya. Tapi apakah itu good time untuk beli? Belum tentu, karena kan kita harus ingat juga kan prinsipnya buy low, sell high. Kan? Karena emas ini kita dapat cuannya dari kenaikan harga aja kayak gitu. Dia bukan aset yang cash generating kayak gitu. Kalau cash generating contohnya nih kita investasi saham yang memberikan dividen gitu kan. Dividen itu generating money, menghasilkan uang kita dapat gitu. Imbal hasilnya ada. Kemudian kalau kita beli SBN kan lagi ada SR016 nih, itu kan juga ada kuponnya tuh. Nah, deposito juga kalau kita taruh kan ada juga tuh imbal hasil atau bunganya kayak gitu. Nah, tapi kan kalau kita beli emas, harapan kita tuh untuk cuan tuh apa sih? Ya kenaikan harganya aja kayak gitu. Dan maksudnya namanya market nih ya, we cannot time the market. Maybe someday akan tembus tuh 1.300.000, but we never know when. Kayak gitu kan, we never know when. Kayak gitu loh. Jadi kalau terkait dengan emas ini, kalau menurut aku ya, nah misalnya opanya investasi saham nih ya kan, Warren Buffett itu sebenarnya dia nggak terlalu suka sama emas gitu, karena sekali lagi itu bukan cash flowing asset kayak gitu kan, dia lebih milih cash flowing bisnis aja yang kita investasiin kayak gitu. Itu yang perlu kita tahu soal karakteristik emas. Tapi karakteristik emas ini adalah satu safe haven tadi saat dunia bergejolak, penuh ketidakpastian, keadaan dunia ini menggalaukan, saat itulah dia memberikan kenyamanan kayak gitu kan emas. Kemudian juga dari zaman bahula banget kita udah tahu bahwa emas ini adalah lindung nilai dari inflasi kayak gitu kan. Uang kita tergerus over the time, tapi emas ini bisa jadi salah satu yang preserves our wealth kayak gitu ya. Kemudian yang perlu kita sadari bahwa ibarat main bola nih, Sinar, kayak emas ini tuh bukan strikernya kayak gitu. Jadi emas ini tuh pemain bertahannya. Kan nggak mungkin kita istilahnya investasi mau striker semua, yang risiko tinggi semua, nggak ada pemain bertahannya. Nah ini adalah salah satu pemain bertahannya emas kayak gitu. Kalau menurut saya pribadi, kita alokasi emas dan juga seperti disarankan oleh para ahli, itu alokasinya itu 10%. Jadi jangan terlalu banyak juga, tapi juga jangan sampai nggak ada juga kayak gitu kalau menurut saya ya. Jadi memang perlu. Jadi kalau saya tidak menyarankan sih pandangan terhadap emas yang jangka pendek, misalnya harga lagi naik yuk, kita FOMO, kita beli kayak gitu.
Kemudian atau kita udah punya emas sebelumnya, harga lagi naik-naiknya ya kita jual kayak gitu. Enggak juga, karena perlu diingat itu ada spread kan, ada spread jual beli harga ya kan, emas kayak gitu nih. Contoh saya catetin ya di situs logammulia.com teman-teman, di situsnya Antam tuh kalau kita beli emas gitu kan, itu bisa kelihatan berapa sih harga emas hari ini kalau kita beli pakai NPWP plus pajak, nggak pakai NPWP plus pajak berapa harganya. Nah, harganya itu misalnya hari ini ya 984.000 kalau kita beli 1 gram. Kalau kita jual 886.000. Kalau kita kurangin harga beli sama harga jual ada 98.000 per gramnya. Berarti ini udah sekitar hampir 10% loh spreadnya. Nah, jadi tidak disarankan tektok-tektok jual beli di emas kalau menurut saya pribadi sih ya, emas fisik ya, kayak gitu. Tapi Kak Alin, kalau misalkan kayak kita lihat ya, meskipun katanya Kak Alin itu bukan menjadi salah satu investasi utama gitu ya, tapi kalau misalkan ngelihat harganya yang sekarang udah menyentuh harga 1 juta nih Kak Alin, meskipun sekarang juga udah turun ya, tapi kan masih ada peluang lagi untuk naik, perlu nggak sih kita untuk portofolio kita tuh untuk mengkonversi dari saham ke emas gitu Kak Alin? Menurut saya sih tetap sesuai peruntukannya aja ya. Misalnya ada di antara kita yang memang rutin suka nyicil beli emas kayak gitu. Ya udah, jadiin habit aja. Jadi bukan jadi sesuatu yang sesekali ini emas lagi hype kita beli emas kayak gitu. Kemudian kripto lagi hype kita ke kripto. Apalagi hype kita ke situ, jangan. Kalau menurut aku kita sesuaiin, kita lihat profil risiko kita kayak gimana, kemudian tujuan investasi kita kayak gimana, dan time horizon kita untuk setiap aset itu apa, kemudian juga ya alokasi asetnya tadi kayak gitu. Misalnya kita kalau misalnya lebih muda nih mungkin bisa lebih banyak proporsinya di saham kayak gitu kan, atau instrumen yang berisiko. Tapi kalau misalnya tetap mau punya emas, jadi kalau emas ini kalau menurut saya itu lebih baik dijadiin habit aja, habit nabung aja kayak gitu. Jadi kayak ada rezeki sesuai kemampuan beli, tapi disimpan aja, bukan buat kayak jual beli tektok kayak gitu loh. Nggak saham yang kalau misalkan kalau jual kayak trading gitu ya. Iya jangan, kalau saham mah nggak apa-apa kayak gitu kan. Maksudnya jual beli cepat kita cuma potong 0,4 gitu kan, fee jual dan beli kayak gitu, plus materai 10.000 kalau transaksi kita di atas 10 juta gitu. Tapi kan kalau di emas tuh ya itu tadi apa sih namanya, kena spread duluan. Terus kalau kita investasinya atau tradingnya di futures itu kan risiko tinggi banget. Futures itu bahaya juga gitu. Oke. Kalian kalau misalkan kita lihat data-data teknikal, terus juga para analis tuh memprediksi harganya emas tuh bisa sampai 1,3 juta rupiah per gramnya. Ini luar biasa banget sih, 1,3 juta rupiah. Mungkin nggak sih Kalin kalau misalkan ini terjadi, Kalin? Well, yang tadi aku bilang tergantung situasi dunia kayak gimana. Kalau misal nih, kalau sekarang kan harga emas itu udah mulai, kalau sebelumnya kan ngegas banget sampai tembus di atas 1 juta kan. Betul. Kemudian kan sekarang udah turun di bawah 1 juta lagi. Kemarin ngegas banget karena itu kan konflik Rusia sama Ukraina lagi panas-panasnya kan kayak gitu. Nah, kalau sekarang udah mulai woles lagi, slowing down lagi. Jadi nggak sengegas kemarin. Karena itu harganya 900 ribuan kan sekarang. Karena ada beberapa faktor. Jadi itu sangat dinamis ya. Faktor yang pertama adalah perundingan antara Rusia dengan Ukraina. Kalau menurut Presiden Ukraina kan yang paling terakhir update-nya bahwa pembicaraannya semakin realistis kayak gitu. Nah, orang ada ekspektasi bahwa konflik di Rusia sama Ukraina ini mungkin ada kemungkinan kayak gitulah, bisa ada terjadi gencatan senjata kayak gitu. Kemudian, nah tanggal 16 Maret ini di Amerika Serikat, Jerome Powell, Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed akan mengumumkan suku bunga acuan. Iya, betul. Nah ini kan diekspektasikan akan naik suku bunga acuan di sana ya. Kalau suku bunga acuan naik kan itu dolar biasanya diprediksi akan menguat. Nah, itu kan hubungan antara dolar dengan emas itu bertolak belakang. Jadi kalau misalnya dolarnya itu menguat, itu emasnya tuh cenderung tuh nggak woles gitu loh. Jadi ada ekspektasi seperti itu. Jadi karena itu kalau kita lihat sekarang harga emasnya udah turun di bawah 1 juta lagi karena beberapa faktor itu. Salah satunya untuk jangka yang sangat pendek ya, perundingan Rusia dengan Ukraina dan juga
menantikan keputusan dari The Fed kayak gitu karena suku bunganya akan naik kayak gitu. Oke, Kalin, kalau misalkan kayak kita lihat nih sebenarnya harga 1 juta ini kan nggak terjadi di 2022 aja ya. Kalau kita lihat ke belakang tuh kan harga 1 juta ini kan pernah pernah terjadi juga tuh di kasus waktu pas pandemi awal-awal tuh tahun 2020 gitu kan. Waktu Iya. tahun 2020 itu bahkan 2020 awal bahkan 2019 akhir tuh masih sekitaran 600.000 700.000 tuh per gramnya. Nah, mulai pandemi yang emas juga semakin naik, terus sekarang juga eskalasi Rusia dan Ukraina. Kalau misalkan harganya kembali ke 900.000 tuh kisaran level gitu atau bahkan bisa balik lagi sih di kisaran 700.000 bahkan 600.000. Well, we never know sekali lagi ya, Inai. Tapi kalau misalnya kemarin itu kan harga emas nyentuh di atas 1 juta pas secara harga dolarnya itu, maksudnya harga emas dunia itu adalah menembus 2.000 US dollar per troy ounce ya, satuannya troy ounce ya kalau di perdagangan emas dunia. Nah itu pada saat itu tembuslah harga emas di atas 1 juta. Ini juga pernah terjadi harga emas di atas menembus 2.000 US dollar per troy ounce itu pas Agustus 2020 ya, teman-teman pernah juga kayak gitu kalau kita lihat chart. Nah, kemudian harga emas yang sampai tinggi banget seperti ini itu kalau kita lihat chart pernah terjadi juga di tahun 2011 ya. Tahun 2011 itu pernah cukup tinggi juga. Kalau kita lihat grafisnya nih ya, Inai, jadi biar teman-teman kebayang, ini kelihatan nggak ya? Kalau kayak gini, nih teman-teman lihat ya. Nah ini kan harga emas sekarang nih tinggi banget kan. Nah tahun 2011 tuh kayak gini nih, sempat di sini tuh harga emas. Tapi kan pas lagi yang lain dia segini, dulu banget segini. Jadi apa kuncinya? Long term ya teman-teman, karena kita misalnya lihat harga segini tinggi, kita nggak pernah tahu ini akan lebih tinggi lagi nggak. Kecuali terjadi harga yang lebih tinggi lagi, maka harga ini berarti nggak terlalu tinggi kayak gitu kan. Kayak di sini, pas harga di sini banyak orang yang beli emas berharap harganya akan terus naik kayak gini, nggak stop-stop. Apa daya ternyata landai kayak gini. Saya punya cerita teman saya, pas harga emas di sini dapat bonus dia dari kantor, all in dibeliin emas. Dikirain bakal naik terus karena kan prediksi keluar tuh, oh harga emas akan segini, selalu ada kayak gitu. Nah, kemudian apa yang terjadi? Harga emas turun begini. Dia apa sih emas gak pernah naik-naik lagi, gak pernah kesentuh lagi tuh harga aku beli. Kalau dia masih sabar, dia berarti baru akan melihat harga beli dia kemarin kesentuh lagi di tahun 2022 ini pas Rusia perang sama Ukraina kayak gitu loh. Jadi kalau menurut saya sih ya itu, kalau kita investasi emas itulah yang perlu kita ingat-ingat. Harus sabar ya kalian ya intinya. Harus sabar dan jangan juga kayak segenap jiwa raga ini gitu. Misalnya kita sekarang lihat harga emas kayak 1 juta gitu kan. Wah, oke, saham aku jual, aku masukin emas. Reksadana aku cairin, aku masukin. Jangan kayak gitu, makanya kita woles aja. Kalau emang kita misalnya nih begini, setiap bulan kalau misalnya kayak gini, ada orang pokoknya dia rutin beli emas, tapi dia kayak gini, kalau misalnya dia dapat rezeki lain, misalnya tiap THR sekian persen dibeliin emas kayak gitu, ya udah beli aja sesuai waktunya. Ada orang juga yang misalnya dia kerja kantoran nih, tapi kalau misalnya ada side hustle atau side job, oke, sekian persen dari uang side job ini akan disisihin beli emas kayak gitu ya. Lakukan aja seperti itu, habit aja gitu ya, kebiasaan aja, tapi bukan kayak wah FOMO banget, terus kayak reaktif banget. Jangan, nggak cocok sama emas, nanti kita kecewa kayak temen aku yang tadi itu loh. Jadi harga emas ini dan proyeksi orang tuh sangat berbeda ya, Sinar. Kalau misalnya kita lihat nih, ramalan orang terhadap harga emas itu sebelum dan sesudah Rusia menyerang Ukraina itu berbeda jauh. Sebelum Rusia menyerang Ukraina, investment bank ya di Swiss, UBS tuh bilang kayak gini, kenaikan harga emas ini tuh cuma sesaat aja, sementara aja. Nanti di akhir tahun itu ya kira-kira 1.600 dolar Amerika Serikat per troy ounce lah kayak gitu. Tiba-tiba kan
jedot gitu kan, meledak Langsung lah naik kan, ya Kak. Putin menyerang Betul, betul. Ukraina kayak gitu kan. Nah, keluar lagi proyeksi dari ahli gitu kan, ada yang bilang, oh nanti di akhir tahun dalam 12 bulan ini bisa sampai 2.500 US dollar per troy ounce gitu. Pokoknya Betul. beda-beda tergantung Iya. konteksnya, situasi saat itu terjadi kayak Betul, betul gimana. Kalin. Iya. Mm-mm. Yang penting kayak istilahnya kalau mau investasi emas tuh kayak nabung gitu ya. Oke, Kalin, sebelum aku lanjutin pertanyaanku selanjutnya, kita lihat dulu ada beberapa komentar dari teman-teman kumparan yang udah nulis pertanyaannya di kolom komentar. Yang pertama itu ada dari @lala_visa. Pertanyaannya dari dia adalah, apakah benar return yang dihasilkan dari investasi emas itu menguntungkan dan di atas inflasi saat ini? Benar nggak tuh Kak? Kira-kira? Tergantung kamu belinya dan buy-nya di mana, di harga berapa, dan kemudian sell-nya di harga berapa, dipotong spread. Tapi lagi-lagi ya kali ini ya, kalau misalkan kenaikan emas tuh kayak nggak pernah diprediksi, nggak bisa diprediksi gitu ya? Kalau aku sih, kenapa aku misalnya aku sendiri kan rutin ya beli emas, baik yang logam mulia, terus kalau lagi kepengen beli perhiasan ya beli perhiasan aja, tapi bukan untuk dijual beli. Kalau harga emas Oke. tinggi terus aku jual kayak gitu, enggak sih, buat pegangan aja gitu. Pegangan aja. Karena kalau punya emas itu, emas di Indonesia tuh kan sangat liquid ya. Jadi Betul. kalau misalnya kita lagi kepepet banget nih, udah nggak ada lagi Betul. opsi lain, emasnya Yang bisa bisa dijual disekolahin gitu ya. dulu ya di tempat penyelesaian masalah tanpa masalah kayak gitu. Kalau untuk jangka waktu pendek ya kan. Jadi Betul, kita betul, nggak betul kehilangan aset investasi kita, tapi untuk sementara bisa menyelesaikan masalah kayak gitu. Tapi aku nggak pernah kayak abis aku beli berapa aku jual emasnya, enggak. Aku kayak beli aja, beli, tapi nggak dijual. Tapi pasangan harus tahu juga ya di mana Betul, nyimpennya betul. gitu lah. Itu kayak buat knock terjadi sesuatu ya kan. Misalnya seseorang nih ya, dia punya emas, kemudian dia meninggal. Kalau orang meninggal itu kan tabungannya kan nggak bisa langsung dicairin ya, harus urus dulu Oke. surat kematiannya, pemakamannya, segala macam kayak gitu. Ini cerita lain ya. Itu kan berarti nggak bisa langsung dipakai gitu kan uangnya kayak gitu. Kemudian kalau misalnya mau nyairin asuransi juga kan butuh surat-surat dulu kan, Betul. surat kematian, Text ngurus time ya, kemana Kak? ke sana, text time. Sementara kalau orang ada kematian kan butuh dana segera kan, misalnya Betul. untuk pemakamannya, untuk doa-doa segala macam, acara macam-macam, ritual dan segala macam. Nah itu kalau misalnya punya emas di rumah kan, orang rumah tahu di mana, itu kan bisa langsung dipakai gitu loh. Jadi kayak ya knock kayak salah satu fungsinya tuh menurut aku tuh sih itu, selain buat Betul. lindung nilai juga tadi terhadap Betul. inflasi dalam jangka waktu yang sangat panjang ya. Oke. Oke, kita lanjut pertanyaan yang kedua ya Kak, dari teman kumparan. Selanjutnya ada dari @eva_fauzia_16. Dia nanya, sebaiknya beli emas dengan gram yang kecil-kecil atau langsung besar dengan asumsi dana kita misalkan cukup untuk beli 100 gram. Wah, 100 gram tuh berapa Kak? Kalau Wow, langsung bisa beli 100 gram dan 100 alokasi gram. kamu 100 gram, beli langsung aja. Jadi buat Oke. gambaran nih ya teman-teman, aku ke situs logammulia.com ya. Nih, ya ampun, Iya ya Kak, logam sambil mulia. kalian ngeliat tuh sebenarnya kalau misalkan kita lihat emas acuan dari emas Antam tuh sebenarnya ada beberapa kecil-kecil Kak. Ada yang 1 gram, 2 gram gitu kan. Mungkin kalau yang enggak 100 gram dulu deh, mungkin yang 10 gram nih punya duit, punya uang gitu cukupnya buat 10 gram gitu. Kira-kira kalau dari kalian lebih mending beli yang 10 gram yang kepingan atau yang dipisah-pisah nih, kayak 1 gram mungkin 2, sisanya 2 gram, 2 gram, 2 gram, atau setengahnya 5 gram dulu, atau gimana? Oke, jadi dari sisi gramasi semakin kecil keping-kepingannya semakin tinggi harganya. Oh gitu. Jadi misalnya kita beli 0,5 gram nih, ada kan sebenarnya Setengah itu gram, ya harganya benar. 500 ribuan sekian. Jadi kalau segram kan udah di atas 1 juta itu. Kalau kita beli 1 gram, tadi kan itu harganya kalau kita beli 1 gram itu harganya sekitar 984. Tapi kalau kita belinya itu 10 gram, tadi kalau aku nggak salah lihat itu
jadinya harganya 940 Iya, ribuan betul. gitu per gramnya. Iya. Kemudian kalau 100 gram jadi 920 ribuan gitu per gramnya. Jadi Hmm. sekali lagi, selain dilihat dari kemampuan kita, dilihat juga dari porsi kita berapa sih yang kita memang mau sisihkan untuk Hmm. kita investasi emas kayak gitu. Hmm. Mm-mm. Mungkin ini juga kali ya kalian, maksudnya kayak kalau 10 gram kan mungkin butuhnya, kalau mungkin 10 gram dibagi-bagi gitu ya, kayak 2 gramnya misalnya 5 atau 5 gram gitu. Jadi kalau misalkan punya keperluan yang nggak penting-penting banget gitu ya, kalian bisa dijual 2 gram dulu gitu kali ya kalian ya. Kayak istilahnya kayak 10 gram tuh dipisah-pisah gitu. Jadi kalau butuhnya tuh nggak harus seluruhnya gitu kalau mau dijual gitu ya kalian. Bisa juga sih kayak gitu, tapi Hmm. ya itu tadi harganya jadi lebih mahal aja sih. Mahal, Jadi ada betul betul betul. pilihannya. Misalnya nih, sekali lagi kan beli emas satu timingnya kan, karena itu tiap hari harganya kan beda-beda. Kita tinggal Hmm. update aja harga emas hari ini berapa. Jadi Hmm. timing kita beli itu menentukan. Kemudian gramasinya tuh juga menentukan kayak gitu. Hmm. Jadi sebenarnya teman-teman tuh bisa misalnya kalau memang mau beli gramasinya agak gedean kayak gitu, Hmm. ya udah kalau misalnya tipenya nggak gampang tergoda Iya, sel-sel betul tanggal betul cantik betul. gitu kan, Iya. ya Iya iya, benar benar benar. kalau anaknya Benar. tertib nggak apa-apa dikumpulin sendiri aja Iya. uangnya, nanti lihat timing, pas timing kayaknya Mm-mm. kok dunia adem ayem tenang Mm-mm. agak bagus nih harga emas murah gitu kan, misalnya bukan Mm-mm. murah ya nggak setinggi biasanya, ya Mm-mm. udah beli aja di situ sekalian gramasinya agak gede kayak gitu. Gede, Tapi kalau betul. tipikalnya yang gampang tergoda ya udah nggak apa-apa, yang penting apa namanya konsistensi aja. Betul betul betul. Ya, jadi memang tergantung dari tujuan dan apa ya, sikap dari investor juga kali ya kalian ya. Dia maunya Iya, sabar atau emang kalau misalkan harga tinggi langsung jual gitu ya. bener-bener Benar. Oke. gitu. Buat teman kumparan semuanya, masih ada kesempatan buat tanya dan tanya pertanyaannya, dan nanti akan dijawab langsung sama Kalin. Jangan malu-malu untuk ketik komentarnya di kolom IG live kita malam ini. Sekarang lanjut dulu ya Kalin dengan pertanyaan dari aku. Sebetulnya faktor apa aja sih Kalin yang menentukan pergerakan naik turunnya harga emas dunia nih? Wis, aku udah catet nih apa aja yang menentukan Oke. pergerakan harga Pertama, apa tuh? emas dunia. Oke, kita lihat nih ya. Yang menentukan itu adalah tadi suku bunga acuan. Mm-mm. Jadi kalau suku bunga acuan itu menentukan. Kemudian dari sisi produksi emas berapa? Hmm. Supply ya, dari sisi supply. Kemudian dari sisi demand, terutama jewelry ya. Jadi dari 50% kebutuhan emas dunia tuh 50%-nya itu tuh buat itu loh, perhiasan loh. Banyak ya, ternyata ya. Kemudian Ya, ya, juga ya. bank-bank sentral itu cadangan emasnya dia mau menambah cadangan emasnya apa Oh enggak ya, kayak gitu benar. kan. Cen. Mm-mm. Kemudian volatilitas market kan bisa macam-macam ya. Salah satunya Mm-mm. ya konflik geopolitik di Rusia dan Ukraina kayak gitu. Mm. Nilai dolar tadi yang Mm-mm. tentunya dipengaruhi oleh suku bunga acuan di Amerika Serikat, sama juga ETF gold. Kalau di luar negeri ya di market-market di pasar-pasar keuangan yang lebih maju daripada Indonesia tuh udah biasa banget untuk investasi emas melalui ETF ya, exchange traded fund ya. Mm. Eh, Kayak gitu. Jadi itu kan underlying-nya emas asli kan. Nah, kalau misalnya itu meningkat, nah itu juga mempengaruhi harga emas. Nah, kalau kaitannya dolar sama tadi emas itu ya. Jadi kan di dunia itu kan emas tuh kan diperdagangkan terhadap USD ya, teman-teman. Mm. Kalau uh, misalnya dolarnya tuh melemah, harga emas tuh biasanya tuh naik karena kan lebih banyak emas akhirnya yang bisa dibeli dari dolar yang melemah. Kayak gitu kaitannya gampangnya sih, teman-teman. Oke. Nah, tadi yang udah kalian jelasin ada apa, mungkin juga geopolitik juga bisa menjadi salah satu acuan ya kalian. Tapi kalau Iya. misalkan investor tuh kayaknya masih merasa cemas gitu terkait apa namanya kondisi yang sekarang gitu. Apakah pembelian emas sebagai investasi masih direkomendasikan nggak kalian? Bagaimana prospeknya dalam jangka panjang dan jangka pendek gitu kalian? Kalau menurut aku sih tetap aja balik lagi ke time horizon tadi. Jadi kita Hmm. jangan misalnya nih, nanti kalau memang kita adalah kita rutin beli emas, memang waktunya beli emas,
ya sekarang lagi mahal, memang kita bisa ada pilihan dua ya. Kita tetap beli seperti rutin kita biasanya, atau kita tunda sampai harganya lebih woles. Misalnya harusnya kita beli emas kemarin nih pas harganya tembus 1 juta, itu adalah waktu kita emang jadwalnya untuk beli kayak gitu. Tapi ternyata harganya, wah 1 juta ya kayak gitu. Bisa jadi kita misalnya oke, tunggu dulu deh agak mereda harganya bisa. Atau oh nggak apa-apa, aku tetap beli aja sesuai jadwal karena misalnya ini mau aku keep sampai aku nanti tua kok. Nah, nenek-nenek, kakek-kakek zaman dulu tuh kan suka nyimpannya emas kan, Betul, ya betul kan? banget. Iya. Nah, kalau kita berinvestasi emas ya baiknya kita juga mindset kita kayak kakek nenek itu, ini bakalan kita keep sampai kita tua. Kayak saya sendiri masih dapet kayak warisan dari nenek saya kayak cincin, perhiasan kayak gitu, Oh, iya, kayak iya, iya. ya baiknya ya kayak gitu kalau kita punya investasi emas. Karena tadi kan udah lihat chartnya kan teman-teman, harga emas bisa kayak gitu loh. Kalau kita mindsetnya jangka pendek 1, 2, 3 tahun, kita bisa Betul. galau memikirkan harga emas. Jadi kayak we cannot put too much ekspektasi bakalan kayak gimana banget gitu di Betul. satu aset kayak Iya. gitu. Oke. Nah, kalian kalau misalkan yang udah investasi emas, kan harganya lagi naik nih ya, 1 juta. Meskipun juga sekarang lagi turun, tapi kan juga tidak menutup kemungkinan kalau bakal bisa naik lagi gitu. Nah, ini tuh ada pertimbangan nggak sih buat kalian, bagi para investor atau buat teman kumparan ini tuh, it's time to buy, it's time to sell, atau kita hold dulu nih dengan harga yang tinggi ini? Nah, aku punya pertanyaan nih kan, Sinar kan punya beli emas tuh pernah di 2019, not so long ago, 600 Iya. ribuan. Sekarang harga 1 juta. Kamu mending jual apa enggak? Soalnya gini loh, misalnya kamu beli harganya 600 ribu ya kan, Betul, kamu betul, jual betul. di harga 1 juta. Oke, kamu kantongin sekitar dipotong spread ya kira-kira 200 Ya, sama ribuan pajak lah lah ya, per 10% gram. biasanya. Kayak gitu kan. Nah, itu worth it nggak? Masalahnya kalau kamu udah jual tuh emas, kapan lagi bisa beli di harga 600 ribuan? We never Iya, iya, know. benar-benar. Iya, benar-benar, benar-benar. Kalian jadi buka-buka ini nih. Kalian daripada bahas aku nih, mungkin ada dari teman kumparan juga yang mau nanya terkait emas juga. Kali ini tuh ada dari @kuntoro3830. Dia nanya, apakah dalam jangka pendek harga emas ini bisa menguji level $2.000 Amerika Serikat per troy ounce? Bagaimana dengan alternatif perak? Seperti apa prospek ke depannya? Oh iya, kalau perak tuh kayaknya nggak jadi acuan ya kalian, atau gimana sih? Aduh, aku belum riset soal perak Perak ya? ya. Tapi kalau soal emas sih, in the short term, katanya ahli-ahli ini ya, kayaknya masih akan bertahan di level sekarang dulu, dalam artian 1.900-an sekian, belum nembus 2.000 dulu. Karena tadi faktor perundingan antara Rusia dengan Ukraina, dan juga menantikan kebijakan suku bunga acuan di Amerika Serikat ya. Kalau itu naik, suku bunga acuan kan selama ini rendah banget ya, suku bunga acuan di Amerika Serikat kan. Jadi kalau dia naik suku bunga acuannya, most likely dolar juga akan menguat. Oke, Dia kan korelasinya berbeda ya, berarti emasnya agak nanti melemah kemungkinan. oke. Kayak gitu. Selanjutnya kalian ada juga dari @erika paramita. Dia nanya, apakah cicil emas bisa dijadikan alternatif nabung untuk dana darurat? Wah, ini benar banget sih. Yang tadi kalian bilang kan, kalau misalkan kita punya gaji, daripada buat cash, mendingan buat beli emas aja gitu kan, berapa persen gitu. Nah, ini bisa jadi alternatif nggak sih kalian buat dana darurat kalau misalkan kita tiba-tiba butuh gitu? Oke, jadi tadi ada dua aspek ya. Satu, cicilan emas. Dua, dana darurat. Kita bahas soal cicilan emas dulu sama tabungan emas. Ada bedanya nih teman-teman ya. Oke, oke, oke. Iya, kalau cicilan emas itu harganya tidak berubah dari kita pas bikin komitmen. Dan itu sudah termasuk biaya cetak, tapi ada biaya lain-lain. Yaitu biaya admin dan juga margin ya. Kemudian harus ada uang mukanya. Kalau nggak salah 20% dari harga emas keping tertentu yang ingin kita beli kayak gitu. Kemudian
ada penaltinya dalam jangka waktu tertentu. Kalau misalnya lunasnya lebih cepat, itu ada penaltinya. Nah, kalau Oh. gagal lunas, misalnya tiba-tiba ada force major ya, ada satu hal yang Hmm. begitu besar yang tidak kita ekspektasikan sebelumnya, Hmm. tiba-tiba kita kesulitan membayar cicilan Hmm. emas ini emasnya bisa ditarik lagi masalahnya itu. Dan juga ada Hmm. biaya asuransi, kan kita mencicil Oh ya, nih. betul Kalau tuh. sesuatu terjadi sama kita nggak bisa menyelesaikan cicilan, itu kan ya harus ada dilindungi lah ya yang memberikan Hmm. kita cicilan emas ini. Nah, makanya Hmm. kita ada biaya asuransi juga. Kayak Hmm. gitu. Waduh, ada Michael Yo nanya, jangan yang susah-susah dong, Kak. Itu kalau soal cicilan emas ya. Jadi kalau Oke. cicilan emas nih kurang fleksibel kayak gitu. Tadi ada Hmm. penalti, kemudian Hmm. kita harus udah tahu bayarnya, udah ada uang mukanya, cicilannya berapa, udah waktunya fix gitu kan, sesuai kesepakatan. Nah, kalau tabungan emas tuh kita bisa lebih fleksibel. Cuma ada Hmm. biaya cetaknya, ada biaya cetak emasnya. Tapi nggak ada Hmm. penalti ya, nggak ada dendanya. Dan kita bisa suka-suka, ada uang lebih kita tabung, ada uang lebih kita tabung. Nanti ada minimum berapa gram gitu, baru boleh kita minta cetak gitu secara fisik. Hmm. Hmm. Tapi Hmm. juga Hmm. ya itu tadi kita ada beda sama juga sih, ada spread juga tetap jual dan beli kayak gitu. Hmm. Jadi apakah emas bisa jadi dana Dana darurat? darurat ya. Kalau buat aku sih bisa sih, tapi maksudnya Hmm. jangan seluruh dana darurat kita dalam bentuk emas ya. Oh ya, betul betul Tadi kan betul. Makanya kita butuh proporsinya cash tadi juga ya kadang-kadang. iya mungkin 10% aja kali ya tadi dari Hmm. proporsi investasi. Dan juga Hmm. itu kan adalah investasi yang sekaligus mungkin bisa dijadiin dana apa ya namanya, dana kepepet banget lah kayak gitu. Dana darurat tetap ada yang mungkin dalam bentuk instrumen lain yang juga liquid. Tapi kalau emas itu, kalau saya pribadi sih, saya dari dulu banget tuh beli emas ya, perhiasan ya, logam mulia, tapi nggak dijual-jual, disimpan aja. Kalau pas kepepet apa-apa ya udah, yang tadi saya bilang, saya nggak jual sih, Hmm. tapi saya gadein aja, kan lumayan dapat cash juga, cepet Betul. juga, Betul. lokasinya ada di mana-mana, jadi jualan Hmm. di pasar, ada di mall aja. Betul betul betul. Dan sekarang di bank-bank syariah juga bisa kan Iya, gitu, benar-benar benar. disekolahin Sekarang dulu juga udah bisa. emasnya. Betul, 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 betul banget. Berarti Kak Alin, kalau misalkan dari Kak Alin yang udah financial planner gitu, kira-kira merekomendasikan nggak sih kalau misalkan emas itu jadi dana darurat? Atau mungkin bisa diperinci lagi kira-kira kalau misalkan iya, berapa persennya untuk cash, berapa persennya untuk emas, atau berapa persennya untuk yang lainnya gitu Kak? Misalnya nih, kalau Mm-mm. dalam ilmu perencanaan keuangan yang sangat Mm-mm. general kan, eh, disarankan misalnya untuk dana darurat itu sesuai dengan tanggungan kita ya, Hmm. 3, 6, atau 12 bulan. Oke, Tapi kayaknya kesepakatan umum adalah yang safe itu 6 bulan 6 bulan ke betul. pengeluaran kita. 6 bulan pengeluaran kita. Say misalnya pengeluaran bulanan 20 juta. Mm-mm. Berarti kan butuh dana daruratnya 120 20 juta. juta. Kayak gitu. Oke, misalnya ya 100 jutanya dalam instrumen lain, 20 jutanya dalam bentuk emas. Hmm, tuh teman kumparan. Misalnya. Semoga menjawab Tapi ya. kalau menurut aku emas itu ya gak usah kita niatin sebagai dana Iya, darurat, dia iya. akan berfungsi dan menyelamatkan kita pada situasi darurat kayak gitu loh. Oh iya, Kita oh iya, iya, tetap iya, iya. aja Benar, nabung benar, dana benar, benar. daruratnya di instrumen yang seharusnya kayak gitu. Tapi Hmm. nggak pernah ya beli emas itu secara rutin itu selalu bermanfaat kok gitu. Oke, nggak salah kok kalau mau beli emas Iya, teman-teman kumparan tapi gitu jangan intinya ya. jangan all in kayak nama All Cici in. Alin ya gitu. Terus pertanyaan, wah berarti banyak banget nih pertanyaannya kalian dari teman-teman kumparan. Selanjutnya ada @Anita Kimril. Kak, lebih baik investasi emas yang memiliki surat atau tidak? Apakah benar yang memiliki surat nilainya lebih tinggi? Iya, Emas ya lebih berarti baik ya, ada investasi emas. surat. Iya, Hmm. lebih baik ada surat dong. Karena kan biasanya kalau nggak ada surat tuh pas kita mau jual, Hmm. itu harganya jadi lebih murah daripada Hmm. seharusnya. Hmm. Mungkin bisa dijelasin Kak, suratnya itu termasuk apa sih? Kayak surat kwitansi atau ada surat certified Jadi atau kayak gimana? kalau di beli logam mulia kayak gitu kan, itu kan udah ada suratnya. Tapi sebenarnya kalau emas yang paling baru sekarang kan udah ada tuh, tinggal di scan udah ketahuan ini Iya produksi betul, tahun yang di berapa belakangnya apa itu kan segala macam biasanya kayak gitu ya. udah digital Jadi sekarang ya. nggak terlalu perlu yang surat fisiknya gitu. Tapi kalau Hmm. misalnya suka beli perhiasan emas,
atau emas logam mulia yang jadules yang dibungkus pakai plastik terus ada kertasnya, terus kan biasanya ada kertasnya lagi tuh yang tipis gitu tuh yang ada tulisannya berapa harga, tanggal belinya kapan, Iya, berapa oke. harganya kayak gitu ya, itu disimpan aja. Kalau beli emas perhiasan juga kan kalau misalnya kita beli gitu kan biasa ada suratnya tuh ini Hmm, tuh berapa karat, berapa gram, terus matanya apa, oke. dihitungkan harganya, terus nanti buat harga apa sih namanya, buat kalau kita jual tuh ya gitu deh, nggak jatuh-jatuh banget harganya. Hmm. Kayak karena biasanya tuh ada beberapa yang kayak hasil curian gitu ya Kak, kalau misalkan harga apa tuh namanya apa kayak emas Ya perhiasan gitu ya. mungkin dikhawatirkan Heeh. juga kayak gitu Iya, kali ya. betul betul Mm-mm. betul betul. Oke, Kalin, kita lanjutkan lagi pertanyaan dari aku. Dalam kondisi normal, emas disebut investasi yang aman atau safe haven. Katakanlah di situasi ekonomi yang lebih kondusif tanpa krisis politik kayak sekarang ya, Rusia Ukraina, terus aja ada pandemi kayak gitu. Biasanya berapa lama sih emas layak dikoleksi untuk dapat cuan? Wow, untuk dapat cuan Mm-mm. di atas 10 tahun. Berarti emang jatuhnya tuh emang buat yang long term ya Kalin ya? Very long term. Kalau menurut aku sih, Hmm, Mas. Tadi kan kita lihat chart ya. iya, Dari iya betul betul 2011 betul. baru ketemu level harga 2011 lagi di tahun setelah ada pandemi. Bayang Mm-mm. pun kalau nggak long term, adanya Mm-mm. rugi. Betul betul. Jadi harus sabar ya kalau misalkan emang mau investasi emas tuh. Iya. Dan Oke, itu tadi ya, spreadnya tadi aja kita udah hitung ya, spreadnya aja tuh 10%. Berarti kalau harga emasnya nggak naik 10% dari harga kita pertama beli, itu kan nggak bisa kita justify itu saatnya kita jual, ya nggak? Sinar. Tadi kan kita betul udah lihat betul betul. sendiri, harga hari ini 984 kalau kita beli. Kalau kita jual 886. Ada 98.000 selisihnya per gram. Itu berarti sekitar 9,9%. Anggaplah Ini lumayan. 10%. Kalau kita beli emasnya itu, kenaikan harga waktu kita beli sampai harga jual sekarang nggak 10%, itu kan sama aja kita belum cuan itu namanya. Jadi Betul. kalau buat saya sih emas tuh bukan buat dijual beli jual beli jual beli kayak gitu. Ada Hmm. jual beli dengan selisih cuan yang lebih mudah, yaitu di instrumen lain yang emang ditujukan untuk seperti itu. Betul betul. Nah kalian sekarang banyak juga nih investasi emas yang ditawarkan kan. Paling banyak tuh yang tadi kita juga bahas sih kalian ada fisik ya, ada fisik yang emas apa tuh namanya emas kepingan gitu kan, emas antam lah bisa dibilang gitu kan. Sekarang juga bisa dicicil istilahnya nabung emas. Tadi juga kalian juga udah bahas. Terus juga ada juga yang berjangka emas gitu kan. Terus juga apa ada juga yang perhiasan gitu. Bisa dijelasin nggak kalian karakter masing-masing jenis investasi emasnya itu kayak gimana sih? Nah, kalau yang untuk yang berjangka itu kan futures ya, berarti itu kayak kita trading gitu menggunakan margin atau leverage gitu ya. Dan itu menurut aku highly 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 risk gitu loh. Jadi high risk banget. Jadi kalau aku sih enggak suggest untuk invest di emas Iya, futures benar atau benar trading benar. futures buat kita yang masih belum biasa trading forex atau Betul 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 betul. iya, itu benar-benar risikonya lebih tinggi daripada trading saham kayak gitu. Kemudian kalau yang kita udah biasa kenal ya tadi ya investasi emas fisik yang bentuknya logam mulia, baik tadi mau lewat tabungan emas, mau cicilan emas atau mau langsung beli sendiri kayak gitu, secara fisik disimpan. Ada juga yang emas perhiasan. Kalau perhiasan ini kalau menurut aku sih kalau untuk ditujukan untuk investasi juga enggak juga sih, karena maksudnya kayak bukan invest beneran gitu jadinya kayak gitu, cuma lebih Oke. kayak kesenangan tersendiri kan, membawa kesenangan tersendiri. Tapi sebenarnya kalau sebagai alat investasi atau instrumen investasi sendiri bukan yang paling menguntungkan, bukan yang paling efektif juga, karena logam mulia aja tadi ada spread kan sekitar 10% dari harga jual dan beli. Bayangin perhiasan spreadnya lebih gede lagi. Jadi contohnya nih, adalah satu akun Instagram yang biasa jual emas-emas lucu-lucu gemai. Kalau kayak saya gitu kan, momi-momi seneng tuh lihatnya gitu kan. Nah itu spreadnya 15. Jadi kalau kita beli di dia berapa, misalnya 10 juta. Kalau kita mau jual ke dia,
15% dia potong. 8,5 juta, Oh. ya kan? Itu spreadnya itu bisa sampai 15 sampai 20%. Dan juga kalau nggak salah nih, coba teman-teman boleh sharing juga nanti di kolom komen. Misalnya kita beli perhiasan dengan mata. Pada saat kita beli, permatanya itu dihitung loh. Tapi pada saat kita jual yang dihitung tuh emasnya doang. Kecuali berlian ya, ada valuasinya sendiri. Tapi kalau mata-mata biasa aja nih, pas kita beli tuh dihitung loh. Tapi kalau pas kita jual kan, enggak. Bener nggak? Coba. Betul. Berarti kalian kalau misalkan kayak Sama ada masih juga kan ya, kita pas beli emas perhiasan gitu kayak ada biaya kayak ini untuk servis ya. bikinnya, Iya. biaya bikinnya tuh kan dihitung. Iya. Jadi emang tergantung dari ini ya. Kalau misalkan mau dipakai ya monggo gitu ya. Kalau mau investasi emas juga investasi emas, tapi nggak bisa return gitu ya kalian ya. Jadi buat kayak kalau menurut aku kalau beli perhiasan kalau emang beli ya beli aja kalau itu emang bikin kita bahagia kayak gitu. Atau misalnya Betul. say kalian adalah seseorang yang mengandalkan penampilan untuk mencari pundi-pundi uang kayak gitu. Misalnya dengan pakai perhiasan yang kece, misalnya nih seorang MC atau moderator dengan pakai perhiasan yang kece, dia rate-nya jadi lebih bagus. Betul. Orang jadi kalau nawar nggak terlalu sadis, berarti ada fungsinya itu perhiasan. Betul. Oke kalian. Nah kalau misalkan berarti kalau misalkan emang itu ya boleh aja ya kalau misalkan emang mau ini ya. Mungkin ada bedanya juga ya sifat investasinya antara si emas perhiasan ini dengan si investasi emas kepingan itu ya. Iya, yang tadi yang pasti sih spreadnya yang kalau perhiasan jauh lebih apa ya besar ya. Tadi ada biaya-biaya yang dihitung pas kita beli, tapi pas kita jual nggak dihitung kayak gitu. Jadi lebih bocuan lah bisa. Jadi kalau mau emang buat investasi jangka panjang banget, disaranin sih memang logam mulia. Tapi kalau memang kalian suka perhiasan dan memang kalau memang pinter milih perhiasannya dengan model yang seperti apa, mungkin over the years dia ada kenaikan harga juga. Bisa jadi kayak gitu kan. Tapi kalau perhiasan yang sayang kayak gitu kita suka gitu kan, biasanya juga kita nggak buat jual beli, biasanya kan emang buat kita pakai Iya, aja. emang buat dipakai aja, buat seneng gitu ya kalau kita ngelihat gitu ya. Jadi Iya, ribut gitu kalau katanya orang-orang. betul. Iya. Kalian, kita udah masuk ke pertanyaan terakhir. Jadi dari semua jenis investasi emas yang barusan tadi kita bahas, segala faktornya juga yang udah mempengaruhi, baik itu dari apa namanya baik itu dari bagi investor pemula atau mereka yang sudah berinvestasi sebelumnya, kira-kira menurut kalian emas ini tuh direkomendasikan gak sih? Emas ini tadi seperti saya bilang balik lagi seperti main bola, mungkin kita ada strikernya misalnya saham kayak gitu kan. Pemain bertahan saya adalah emas kayak gitu. Uh, dan kalau misalnya saya sendiri menyarankan untuk emas kita jadikan habit aja. Jadi misalnya kita tentukan sedari awal pada saat kapan kita membeli emas dengan alokasi berapa kayak gitu. Atau kita memang mau punya cita-cita, oke, pada tahun sekian aku pengen punya 100 gram emas gitu. Ya nggak apa-apa, berarti itu kita punya goal yang pengen kita tabung kayak gitu kan, beli emas kayak gitu. Ya nggak apa-apa banget, tapi intinya sama seperti juga investasi yang lain, jangan FOMO banget juga segala macam investasi kita di aset-aset lain kita tarikin, kita cairin, kita masukin ke emas karena kita lihat harga emas sekarang kok tinggi banget kayak gitu. Pokoknya jangan FOMO. Jadi kita mau bangun habit, kebiasaan investasi yang baik termasuk investasi di emas. Berarti tadi long term sangat panjang jangka waktunya sampai lebih dari 1 dekade kalau menurut saya kalau untuk emas. Dan kemudian sesuai kemampuan. Jangan kita over juga. Misalnya kayak gini, kita mampunya beli emas gramasi kecil. Ya udah, pilihan kita adalah beli emas gramasi kecil sekarang dengan harga yang lebih mahal, atau kita mau tabung dulu uangnya sampai kita punya kemampuan beli emas yang gramasinya lebih besar. Intinya yang penting sih konsistensi. Betul. Gitu. Semua investasi itu emang
kuncinya adalah konsistensi. Jangan FOMO Iya. aja ya teman-teman Jangan FOMO, kumparan. jangan sesekali aja. Betul, betul. Kalin, kayaknya masih ada satu pertanyaan lagi dari teman kumparan karena Mm-mm. banyak banget Mm-mm. yang antusias soal investasi emas. Kali ini ada dari @anis_fauzi14. Kak, banyak orang yang nawarin investasi emas, tapi di saat mau mulai banyak orang yang juga berkedok investasi, tapi malah nipu. Aduh, gimana tuh? Gimana caranya ya Kak? Atau trik untuk hindari penipuan investasi emas? Wah, ini Nah, menarik nih Kalin. menarik nih. Sebenarnya kan investasi emas ini dari zaman dulu dilakukan oleh orang tua kita, kakek nenek kita. Berarti ini sebenarnya adalah salah satu investasi yang paling simple ya kan? Mm-mm. Kalau misalnya beli emas yang fisik, kita udah tahu caranya kayak gimana ya. Mm-mm. Emas digital nih yang kita mesti lakukan extra research kayak gitu. Mm-mm. Apakah eh, perusahaan yang menawarkan investasi emas digital itu terdaftar? Satu. Mm-mm. Kemudian Oh potensi ya, betul. keuntungannya itu dari mana? Pokoknya Mm-mm. sesuatu yang terlalu lebay, menjanjikan kepastian di atas yang wajar apa sih? Imbal hasil deposito ya. Mm-mm. Jadi hati-hati aja kayak gitu loh. Temen saya pernah kayaknya kena tuh. Oh iya, ada investasi emas ini banget nih, ini banget kayak gitu. Mm-mm. Pokoknya hati-hatilah. Pokoknya kalau kayak gitu yang terlalu berlebihan banget. Banyak jalan yang baik-baik aja dan bukan Mm-mm. aman ya. Kita tahu risikonya. Kenapa harus bertaruh ke sesuatu yang meragukan kayak gitu loh? Mm. Ya nggak sih? Misalnya Betul, nih betul. mau nyicil emas atau mau nabung emas, udah ada kok perusahaan yang jelas yang udah bertahun-tahun puluhan tahun Mm-mm. ada kok bisa nyicil emas di situ. Kenapa? Misalnya dengan yang kita masih belum tahu terdaftar apa enggak, itu kan berarti kita Mm-mm. perlu upaya lagi untuk mencari tahu apakah ini terdaftar apa enggak, sistemnya Mm. emasnya disimpan di mana, pada saat saya mau cetak bisa enggak, pada saat gram Mm. berapa, ada biaya lagi enggak, apa enggak, kayak gitu sih. Jadi kitanya kalau misalnya kita mau investasi ini memang kitanya harus mau agak repot juga, dalam artian repot mengecek legalitasnya, Betul, 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 izinnya, betul. risikonya apa, kayak gitu sih. Hmm. Iya bener ya Kalin, kalau misalkan di era sekarang tuh emang harus hati-hati banget ya kalau mau investasi. Pokoknya yang menawarkan investasi return tinggi, harga murah, tuh patut dicurigai tuh ya Kalin ya. Iya, easy money lah, intinya easy money Easy yang kayaknya money. kok Iya betul. enak banget gitu. Mm-mm. Mungkin di emas juga ya Kalin ya, kayak harganya itu dijual di pasarannya 1 juta, terus dia bayar jualnya itu 800.000 misalkan, itu patut dicurigain sih ya Kalin. Iya, padahal kan kayak emas gini udah ada patokannya kayak gitu. Yang Betul, resmi juga nggak terlalu susah juga kita akses kayak gitu kan. betul, betul. Oh, oh. Betul betul Kalin. Wah sekarang banyak banget dari teman-teman kumparan yang udah komentar di IG Live ini. Sayangnya waktunya sudah terbatas, sudah habis. Kalin terima kasih banyak udah luangin waktunya buat kumparan untuk di kelas investasi ini. Sampai ketemu di acara kumparan lain ya Kak. Thank you Iya, kasih info Mas. Kalin. Thank you.